Hasil pertanian itu umumnya hanya bersifat subsisten. Artinya bahwa paling tidak masih dikelola atau masih hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam ruang lingkup yang kecil, gitu. Ataupun kalau kita bicara ke arahnya ke upah, maka subsisten ini lebih apa ya, mengacu kepada upah yang sifatnya sesaat. Artinya upah upah itu ya, bukan gaji, itu hanya bisa menghidupi kebutuhannya dalam jangka pendek. Itu yang dikatakan subsisten. Makanya nggak heran bahwa banyak sekali petani-petani yang mungkin orientasinya bukan jangka panjang gitu, tidak terpikir 1 tahun, 2 tahun ke depan. Kenapa? Karena apa yang dia dapat itu ya tadi, apa namanya, sederhana sekali bahwa mereka bisa makan, minum dalam waktu beberapa hari ke depan, itu udah cukup, ya. Nah, tapi kalau untuk perekonomian yang naik lagi levelnya yang lebih modern, maka itu dicirikan oleh dominasi pada 2 sektor berikutnya, yaitu industri dan jasa. Nah, di sini kalian juga harus bisa mengamati gitu ya komposisi, tiap sektor itu terhadap GDP. Kalau kita konteksnya nasional ya. Tapi kalau kita mau melihat komposisi sektor itu di suatu provinsi, kabupaten kota, bisa saja yang Anda amati adalah data, sektor berdasarkan PDRB-nya gitu ya. Komposisinya, share-nya, jadi berapa sih kontribusi sektor pertanian, Indonesia di Indonesia? Berapa sih share dari jasa gitu ya? Bukan nominalnya. Jadi Anda jangan saya selalu bilang hati-hati kalau kita punya data, cari data dan menganalisis, kita menganalisisnya dari sisi nominalnya kah? Misalnya kayak kemarin ya, data tentang kemiskinan. Orang miskinnya kah atau tingkat kemiskinannya? Ya, tentu analisisnya akan berbeda. Nah, begitu juga dengan, kontribusinya. Kontribusi PDB, dari sektor pertanian, jangan nominalnya, tetapi yang kita lihat adalah, persentasenya atau share-nya tadi ya. Nah, lalu yang kedua, sehingga kalau kita mengamati dalam waktu, kita butuh waktu berapa sih misalkan? Nah, kita butuh waktu cukup panjang, panjangnya berapa? Ya, kita bisa ambil dari yang paling mungkin booming-nya ya, pertanian di Indonesia semenjak masa pemerintah Soeharto atau Orde Baru. Ya, kurang lebih kita coba mundurkan dari tahun 1950 atau 60. Jadi kita bisa mengamati, oh iya benar pertanian itu sangat mendominasi, bahkan 50% dari PDB kita disumbangkan dari pertanian. Itu masa saat Orde Baru. Makanya nggak heran kalau kita lihat dari pelita-pelita ya, itu selalu orientasinya adalah, pada swasembada pangan. Artinya, pertanianlah yang masih menjadi, penopang perekonomian di Indonesia saat itu. Lalu yang kedua, yang kita amati adalah bukan hanya share-nya tadi, tapi juga, penyerapan tenaga kerja di tiap-tiap sektor. Nah, penyerapan tenaga kerja atau jumlah orang yang bekerja di tiap-tiap sektor. Anda amati, berapa banyak pekerja yang bekerja di pertanian kah atau di industri dan jasa? Ya, sama, Anda kumpulkan data yang cukup panjang juga, sehingga bisa mengamati, trennya itu apakah ada penurunan dari penyerapan tenaga kerja di pertanian, lalu tergantikan orang banyak bekerja di industri maupun di jasa, ya. Oke, di sini Anda lihat ada 1, 2, 3, 4 gitu ya, 4 kotak ini yang paling bawah, yang kuning itu adalah tadi. Makanya tadi saya bilang ada transisi dari sektor primer, sekunder, tersier ya, itu dulu. Nanti yang keempat itu agak sedikit spesial ya. Oke, kita menyebutkan sektor primer, kalau saya sebutkan sektor primer itu jangan dimaknai dengan apa, kebutuhan kita ya, kebutuhan primer sandang pangan papan, jangan. Jadi kadang mindset-nya tuh masih mix, campur-campur ya, bilang primer yang di otaknya adalah sandang pangan papan, bukan itu. Kita bicara sektor, apa sih sektor primer? Primer itu sama saja dengan, istilahnya dengan tradisional atau pertanian, agraris, ya. Jadi kalau kita sebutkan sektor primer, ya sama aja maknanya dengan pertanian, agraris, ataupun tradisional. Nah, sektor primer ini, mengalami transisi ya, tadi kata kita bilang bahwa transformasinya terjadi. Kenapa? Orang pindah, orang sudah mulai berkurang ke sektor primer. Jadi orang mulai melihat ke sektor berikutnya, sekunder. Nah, ini juga bab mengenai transformasi, saya ulang lagi ya, mungkin saya pernah sebutkan juga di kelas. Ketika kita mempelajari satu bab, itu sebenarnya ada irisannya gitu ya, atau ada kaitannya dengan materi-materi lainnya. Ya, mungkin Anda nanti di beberapa slide kelihatan betul bahwa, oh ini hampir sama ya dengan materi mengenai urbanisasi dan migrasi. Kenapa? Karena konsepnya sama, maksudnya kurang lebih ada hubungan ya. Makanya saya bilang, primer, tradisional, pertanian, orang mengalami transisi.
transformasi, orang pindah ke sektor sekunder. Makna dari pindah ini adalah kurang lebih juga sama dengan migrasi ataupun urbanisasi, ya. Oke, jadi kalau kita mau melihat apakah terjadi transformasi, paling tidak amatilah 2 komponen. Yang pertama, komposisi sektoralnya tadi, ya, share dari tiap-tiap sektor. Lalu yang kedua adalah lihat juga bagaimana tenaga kerja di tiap sektor tersebut, apakah mengalami penurunan atau peningkatan, ya. Baik, yang ketiga adalah sektor sekunder, sektor sekunder yang kedua, itu sama dengan industri, ya, sekunder, industri. Kalau, sektor primer, cirinya adalah kegiatannya bersifat ekstraktif, ya. Mungkin pernah mendengar kata makna ekstraktif, ekstraktif itu adalah mengambil langsung hasil dari alam. Jadi tanpa pengolahan, ya. Kalau sektor pertanian ya kita ambil hasil dari, kebun kita, ya, kita ambil langsung dari sawah, dari hasil hutan, tuh. Itu semua hasil dari alam yang langsung kita ambil. Misalkan kita bicara perikanan, perikanan juga masuk dalam komponen ini sebenarnya. Kita ambil hasil dari alam, berarti itu kegiatan yang sifatnya ekstraktif, ya. Paham ya? Jadi ekstraktif itu adalah suatu kegiatan yang langsung mengambil hasil dari alam, tanpa adanya pengolahan. Kalau sudah diolah, itu masuk ke industri. Karena makna dari industri itu kan sebenarnya adalah kegiatan pengolahan. Mau mengolahnya menjadi barang jadi ataupun menjadi barang atau setengah jadi. Ya. Jadi kalau disebut industri, di situ sudah ada inputnya, bahan bakunya apa, tenaga kerjanya siapa, gitu ya. Di mana dikerjakannya. Nah, lalu diproses. Proses itu disebut adalah industri, menghasilkan output luaran. Luaran itu tadi saya bilang bisa menjadi bahan jadi yang langsung siap pakai, yang langsung dijual ataupun menjadi barang setengah jadi. Gitu. Oke, yang ketiga adalah sektor tersier. Jadi kalau menggunakan kata tersier itu adalah sektor jasa, ya, dan turunannya. Ya, jadi kan output barang itu kalau secara konsep ekonomi ya, barang itu kan ada yang luarannya dalam bentuk barang dan ada dalam bentuk jasa. Oke, kalau misalkan kita bicara 2 sektor yang pertama, primer dan sekunder, ini kelihatan jelas bahwa adalah barang yang dihasilkannya outputnya. Karakternya akan berbeda dengan jasa, ya. Jadi contoh, sektor jasa itu apa sih? Sektor jasa misalkan Anda sebut aja sektor pendidikan, itu juga jasa. Pariwisata, yang ukurannya akan beda sama luaran dalam bentuk barang. Contoh sederhana aja deh, kalau kita membeli suatu barang, itu sudah jelas berapa unit, ya, berapa harganya, bagaimana bentukannya, modelnya, kurangnya di mana, gitu ya, cacatnya di mana, gitu kan, reject, rusak, dan seterusnya itu kelihatan. Tapi kalau jasa, ini indikatornya agak abu-abu. Gitu. Jadi mungkin juga perspektif antara orang A dan si B ketika menggunakan jasa, luaran jasa tadi akan beda. Ya, misalkan sederhana aja deh, coba siapa yang bisa menyebutkan, contoh sektor tersier jasa, contohnya apa? Apa? Silakan. Contoh jasa apa? Ayo dong. Ini di saya masih banyak yang, off cam atau memang tampilannya ya yang silakan, siapa yang mau kasih contoh sektor jasa? Mungkin kalau saya Bu, mungkin kalau di sektor pariwisata kayak tour guide gitu ya Bu? Ya, oke boleh, sektor pariwisata adalah sektor jasa gitu ya, masuk ke jasa. Nah, sekarang Anda lihat bandingkan kalau kita mengkonsumsi sektor-sektor yang output luarannya barang dan jasa tentu akan berbeda ya. Kalau jasa ini kan sifatnya tadi saya bilang, siapa namanya tadi? Santika Bu. Santika, oke. Santika misalkan gampang aja Anda menggunakan travel tadi ya, tour travel atau menginap di hotel tertentu. Outputnya adalah layanan kan, ya, yang akan nggak bisa sama mungkin apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan, yang Anda nilai tentunya, itu akan berbeda dengan temannya meskipun sama-sama menggunakan jasa tour travel yang sama. Kepuasan gitu ya. Jadi hati-hati kalau kita bicara sektor jasa, mungkin karakternya akan sedikit unik. Kenapa? Karena tadi, layanan bentuknya abstrak gitu, yang nggak sama.
akan banyak sekali sifat subjektifnya gitu, penilaiannya kan lebih banyak yang subjektifnya, ya. Makanya sering juga ketika barangkali ada angket yang mesti Anda isi gitu ya, ketika bicara mengenai, "Oh, saya sudah selesai nginep di hotel A," misalkan. Ketika saya mau pulang, saya disuruh ngisi uji form atau angket tentang kepuasan, gitu ya. Apa yang mesti Anda isi ya benar-benar realistis, artinya apa ya, plus minus dari yang Anda rasakan itu dituliskan saja. Nah, itu bentuk, jasa. Sama halnya pendidikan, ya. Anda sama-sama nih di kelas 4, C. Mengambil mata kuliah yang sama, dosen sama semua, apa yang Anda rasakan, kepuasan itu tentu berbeda, ya. Ada yang, "Ah, enggak, saya ngasih nilai," mungkin kalau bicara rating gitu ya, mungkin Anda punya standar bintang berapa, tapi teman Anda ngerasa, "Oh, bagus kok ini, saya mendapat pelayanan yang baik," gitu ya, terladeni dengan baik gitu, itu akan berbeda. Nah, itu subjektif, ya. Beda sama tadi barang, mungkin perspektif kita kalau barang semua akan menandakan bahwa, "Oh, ini bagus, tidak, jelek," gitu ya, atau kualitasnya kurang baik, nah itu sama. Oke, saya lanjut ke yang ketiga, ya, sorry, yang keempat. Maka ini ada sedikit berbeda nih yang keempat. Yang keempat ini adalah yang kuartener. Kenapa sedikit dipisahkan? Karena kalau mencari beberapa referensi mayoritas, itu cuma bicara sampai 3 sektor aja, pertanian, industri, jasa, ya. Nah, ini sebenarnya saya hanya nambahkan, karena saya menemukan di referensi lain. Makanya kalau kita semakin banyak baca referensi, kita menyempilkan sedikit tambahan yang mungkin, bermanfaat gitu ya. Ya, saya menemukan satu istilah lagi lanjutannya yaitu kuartener, ya. Apa itu? Di situ adalah adanya teknologi, adanya research and development gitu ya, ada inovasi, apalagi ya, cirinya ada kreativitas di situ. Jadi makna dari sektor kuartener ini memang sebenarnya bukan sektor implisit ya, mungkin saya bilang implisit. Artinya bahwa booming-nya gitu ya, nanti di slide akhir sih akan lebih jelas, bahwa adanya peran riset and development itu akan terus jalan terus ya. Lalu adanya inovasi yang nggak berhenti-berhenti gitu ya, jadi industri kalau menghasilkan output barang jasa tanpa disupport dengan teknologi yang maju, yang kekinian, yang modern itu kan perkembangan teknologi sangat cepat ya, dalam segala sektor. Makanya semua include sebenarnya terakhir di kuartaner tadi. Artinya bahwa nggak bisa kita bicara pertanian dengan alat yang masih tradisional terus, ya, kalah nanti outputnya. Lalu industri juga, perkembangan industri nggak didukung dengan teknologi, itu sama aja bohong, gitu ya. Dan industri juga harus adanya riset and development semua sebenarnya. Ada riset, jadi apalagi produk yang mau diciptakan, harus ada kreativitas, ada inovasi, gitu. Ya, nggak berhenti di situ aja, makanya hati-hati kalau kita bicara jasa apalagi, perkembangan jasa ini kan identik dengan sesuatu yang memberikan layanan pada orang. Ya, kepuasan. Kalau Anda disajikan dengan itu-itu aja, ya, tidak ada kebaruan dalam, apa namanya, pelayanannya, modelannya gitu-gitu aja, padahal di sisi lain mungkin ada, jasa lain yang sejenis gitu ya, misalkan tentang pariwisata tadi, atau tadi kita bilang, apa namanya, kesehatan, layanan kesehatan, "Oh, di sana rumah sakit udah lebih canggih, oh pelayanannya lebih ini," gitu. Ya, itu berbeda, artinya bahwa sangat penting sekali adanya riset-riset gitu, apa yang dimauin, konsumen gitu kan ya. Itu harus saling berkolaborasi, jadi nggak cuma ditawarin aja, dijajelin, nanti nanti juga akan ada konsumen yang laku juga kok, nggak selamanya seperti itu gitu. Nah, itu adanya peran dari, riset gitu ya. Jadi apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang diinginkan konsumen dalam pelayanan rumah sakit A gitu, apa sih yang dibutuhkan dalam pendidikan A, kebutuhan apa, media seperti apa, pembelajaran yang menarik dan seterusnya. Nah gitu ya, jadi kita lanjut aja. Transformasi, tadi ada perubahan pergeseran tadi, maka harapannya apa? Di sektor industri modern, maka produktivitas akan lebih baik. Kenapa? Tentunya karena juga didukung oleh kualitas, SDM-nya gitu ya. Lalu yang berikutnya didukung oleh teknologi yang lebih modern, teknologi yang lebih canggih, sehingga output yang lebih, banyak akan dihasilkan, lebih efisien, ya. Karena kita menganggap bahwa, sektor pertanian itu kan sebenarnya sudah berada di titik, tidak produktif lagi ya atau inefisiensi. Kenapa? Karena lahannya sebagai faktor produksi, input lahan itu segitu aja jumlahnya fix ya. Sementara pertanian itu masih memiliki SDM, bukan SDM, labor atau petani yang cukup banyak, sehingga yang terjadi adalah tadi, kejenuhan ya atau produktivitasnya juga sudah, tidak baik lagi.
Nah, akibatnya apa? Harus ada yang keluar kan. Sebagian kan konsep dari migrasi karena tadi to surplus labor. Jadi sektor primer tadi kebanyakan kerja, ya lahannya segitu, maka keluar. Ya tentu kalau kita kaitkan ke topik migrasi desa kota kemarin kan banyak sekali faktornya ya, baik penarik ataupun pendorongnya. Oke, kemudian kalau kita bicara di sektor modern, maka harapannya apa? Kalau industri kan dicirikan juga dengan produktivitas yang lebih baik, tinggi, dan income per kapita yang juga lebih baik. Income per kapita yang meningkat ya dibandingkan pertanian tentu menyebabkan apa? Perubahan struktur perekonomian, masyarakat menjadi lebih baik, lebih sejahtera gitu. Itu kan yang diharapkan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat kenapa orang pindah itu ke modern, ya mereka punya ekspektasi income saya lebih baik, kemudian produktivitas kerja saya lebih baik gitu ya, jadi kesejahteraan saya juga akan menjadi lebih baik. Itu ekspektasi mereka ketika akan mereka keluar dari suatu wilayah. Ya oke, ini juga sebenarnya sudah disinggung ya, beberapa ini pengulangan saja, saya lanjut ke, faktor penyebabnya. Nah, sebenarnya kenapa sih ada transformasi struktural ini gitu ya? Ini kan sebenarnya suatu kondisi yang ya suka nggak suka gitu ya, suka nggak suka, kita nggak bisa elakkan, bahkan dengan sendirinya sebenarnya transisi itu pasti akan ada gitu. Di negara manapun ya, negara maju juga sebenarnya ada, negara berkembang apalagi. Proses ke arah negara maju mungkin dalam satu teori ya, ada teorinya kalau nggak salah Hollis Chenery, dikatakan bahwa suatu negara itu kalau mau menjadi negara maju, dia harus ada transformasi di dalamnya, harus ada perubahan. Nah, oke, pertanyaannya adalah kenapa gitu ya, kenapa itu sebenarnya kaitannya ke topik yang lalu juga bisa Anda jadikan kesimpulan bahwa kenapa itu terjadi. Tapi yang nggak kalah penting juga ada satu hukum namanya hukum Angel. Ya, hukum Angel itu mungkin pernah dengar nggak ya? Korelasi hubungan antara pendapatan seseorang, peningkatan pada pendapatan seseorang dengan porsi konsumsinya. Ya, paham nggak maksudnya di sini? Coba Anda baca dulu deh, ambil intisari dari hukum Angel itu apa sih, memaknainya seperti apa? Ada yang bisa? Sudah ditulis di situ ya, tinggal Anda baca, ambil intisarinya. Satu orang silakan. Disimpulkan apa yang dituliskan itu disimpulkan, kira-kira gimana? Terus apakah masih relevan hukum Angel ini? Kalau tidak ada yang menyebutkan atau mencoba, saya panggil lagi namanya. Coba, Vindi Ariyanti. Ya, Bu. Ya, sudah dibaca hukum Angel yang di PPT saya? Sudah belum? Muncul kan Sebentar. itu? Nah, silakan dibaca. Di bagian coklat juga itu udah kesimpulannya kok. Maknanya apa? Anda harus bisa menceritakan ulang dengan bahasa sendiri, gitu ya. Gimana, Vindi? Ayo. Siapa yang mau mencoba selain Vindi? Karena saya pengen cepet ya, maksud saya. Anda dibaca dulu konsepnya, ya makanya saya selalu bilang baca dulu referensinya. Ini tambahan-tambahan memperkuat, makanya tadi ada hukum Angel gitu ya. Sebenarnya kalau Anda baca, coba jaka deh. Di jaka ini yang coklat, kelihatan kan ya tulisannya? Iya, Bu. Kalau saya Terlihat. shoot. Mana jaka? Kalau menurut saya yang sudah saya baca dan saya pahami itu intinya kalau misalkan pendapatan orang-orangnya itu naik, mereka itu nggak bakal
nggak bakal menghabiskan uangnya itu untuk beli makanan atau produk dari pertanian itu, tapi lebih memilih untuk membeli barang-barang lain seperti mungkin pakaian, HP, atau produk-produk lain dari sektor non pertanian yaitu industri dan jasa gitu. Ya. Ya, baik. Oke, terima kasih Jaka untuk menyimpulkan ya dari apa yang sudah saya tuliskan. Nah ini, jadi kaitannya kepada perilaku, ya kan? Behavior. Jadi ekonomi itu nggak jauh-jauh dari perilaku. Kita tuh gimana sih? Ketika income kita naik tuh gimana gitu ya? Ketika kita naik, gimana ngaruhnya ke saving, gimana ngaruhnya ke konsumsi, itu kan perilakunya diamati. Nah itu juga sama, ini kan kecenderungan ya, makanya hukum ini bisa saja masih tepat, bisa saja mungkin, oh sudah enggak lagi nih, gitu. Nah, apa yang disebutkan dalam hukum Angel ini, kaitan antara kenaikan pendapatan pada masyarakat. Ya, ketika pendapatan masyarakat itu meningkat, gimana sih? Nah, gimana sih konsumsi dia untuk makanan dan non-makanan? Oh, ternyata kecenderungan perilakunya adalah masyarakat ketika income-nya mengalami peningkatan, maka porsinya, ya, proporsi proporsi yang dia alokasikan untuk bahan makanan menjadi berkurang, menurun, ya. Tapi dia akan meningkatkan proporsi untuk non makanan, bahan non makanan. Non makanan itu adalah ya kayak industri ataupun jasa. Karena Anda nggak mungkin Anda tambahkan kuantitas Anda makan atau menambah kuantitas beras Anda gitu ya, konsumsi Anda jadi 4 kali, 5 kali, nggak mungkin gitu. Pasti tetap meskipun income-nya naik ya. Cuma mungkin barangkali ada yang bilang, "Oh, saya akan meningkatkan kualitas." Oke, tapi di sisi lain Anda akan proporsinya akan lebih banyak ke industri ataupun jasa, ya. Ada kelebihan pada misalkan pendapatan orang tua Anda mengalami kenaikan gaji misalkan, ya. Mulai dari bulan depan dan naik terus ya, atau mungkin sekarang berapa juta naik. Artinya alokasi anggaran untuk dari orang tua Anda ketika income-nya naik bukan lagi untuk peningkatan makanan tadi. Oh, sudah ada prioritas, yuk kita jalan-jalan setiap 2 bulan sekali, yuk kita mulai berpikir untuk investasi pendidikan, nanti Anda berapa tahun lagi Anda kuliah selesai. Mungkin kepikir bahwa, oh Anda harus sudah mulai ada sisihkan untuk kuliah lagi misalkan. Ya, itu kan semua jasa, ya. Atau mungkin orang tuanya barangkali berapa tahun lagi akan pensiun, jadi prepare akan mengalokasikan lebih banyak kepada porsi kesehatan, ya, gitu ya. Nah, kadang kan kita juga harus berpikir jangan kita sehat terus, makanya kesehatan itu kan sebenarnya juga barang ekonomi, ya. Bekas saya ngajar ekonomi kesehatan, jadi karakter kesehatan itu adalah mirip dengan barang ekonomi. Paham nggak barang ekonomi itu cirinya apa? Tiara, barang ekonomi cirinya apa? Anda belajar, udah berkali-kali ya dari SMA. Barang ekonomi, ada barang bebas. Ciri barang ekonomi itu apa, Tiara? Apa? Ini kan udah dari saya yakin betul bahwa SMA udah mengkelompokkan barang gitu ya, berdasarkan kebutuhan, misalnya jangka waktu, apa sih barang ekonomi? Biasanya tuh langka gitu nggak sih, Bu? Jadi kayak terbatas gitu. Terus juga biasanya dia tuh punya nilai ekonominya sendiri gitu loh. Jadi kayak punya value-nya juga gitu sih, Bu, kurang lebihnya. Terus juga biasanya juga pakai kayak SDA mungkin sumber daya. Oke, jadi gini, ada barang ekonomi dan barang bebas ya, itu dua yang berbeda. Kalau barang bebas jelas apapun disediakan oleh alam tanpa kita harus mengorbankan. Tapi kalau barang ekonomi, barang yang kalau kita mau mendapatkannya maka kita harus ada pengorbanan, gitu ya. Pengorbanan ini dimaknai dengan, oh ya saya harus bayar. Tapi bisa saja suatu waktu barang yang tadinya bebas menjadi barang ekonomi, seperti apa? Oksigen, gitu ya. Kemudian cahaya matahari, kalau Anda lihat di rumah sakit anak bayi itu nggak ada space untuk berjemur, maka dia harus mungkin disinar. Nah, padahal kan hanya kebutuhan, apa namanya, sinar matahari ya sama, tapi karena nggak ada. Oh ini terlalu kuning nih, bayi kuning kan banyak sekali ya, baru lahir mungkin kuning itu tuh wajar sebenarnya, tetapi jangan sampai terlalu lama gitu ya. Nah itu kan biasanya harus disinar. Atau oksigen, itu tuh contoh barang bebas yang menjadi barang ekonomi, kenapa? Karena kita harus bayar. Ya, nah, oke. Nah, tadi saya balik lagi ke kesehatan. Sebenarnya kesehatan itu adalah barang ekonomi juga.
Betul kan? Kita harus mengorbankan untuk bisa mendapatkan itu. Cuma bedanya apa? Kesehatan barang yang ini, beberapa ciri ya dari kesehatan adalah barang yang nggak bisa diprediksikan gitu. Tidak bisa kita prediksikan kapan saya mau melakukan itu, saya mau mengeluarkan sejumlah uang dan berapa biaya yang harus saya keluarkan, itu kadang-kadang di luar prediksi kita. Kesehatan itu sangat sulit untuk diprediksikan. Sekarang kita sehat-sehat, umur masih segitu mudanya kalian ya, kita nggak tahu kebutuhan kesehatan kita, sakit kita tuh kapan, berapa ekspektasi biaya yang harus kita keluarkan untuk, mendapatkan perawatan, itu nggak tahu. Itu artinya yang tidak bisa diprediksikan dengan tepat untuk kesehatan, ya. Itu yang, karakter dari kesehatan yang agak sedikit unik, berbeda dibandingkan, barang ekonomi lainnya, ya. Balik lagi ke hukum Angel. Hukum Angel ini paham ya, jadi kita, tidak lagi, meningkatkan proporsi kita untuk bahan makanan ketika income saya naik. Yang saya pikirnya apa tadi, jasa, saya harus rekreasi, saya mungkin punya planning berapa bulan sekali harus jalan-jalan sama keluarga gitu. Itu kan jasa, ya makanya jangan salah juga, kok dia jalan-jalan terus ya, mungkin ada porsi, belanja dia untuk ke jalan-jalan yang memang dia planning-kan setiap misalkan sebulan sekali minimal atau 2 bulan sekali. Oke, itu hukum Angel bisa dipahami ya, hukum Angel itulah yang menyebabkan, demand, permintaan masyarakat untuk industri, jasa meningkat karena tadi, ada kaitan antara income orang naik, lalu gimana impact-nya kepada pertanian atau bahan makanan, yang mulai diturunkan atau berkurang, dan peningkatan pada demand untuk industri dan, jasa, gitu. Itu kurang lebih sebagai salah satu penyebabnya ya. Baik, lanjut ya. Nah, lalu ciri transformasi ya. Tadi kan kita sudah paham di benak kita bahwa, oh saya tahu nih transformasi adalah begini-begini. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu ya. Saya takutnya bicara udah 5 slide, kita mundur sedikit, Anda lupa lagi. Saya mau tanya ke siapa ya? Rizda. Rizda? Iya, Bu. Oke. Ini saya udah ke slide kelima ya, Rizda ya. Saya mau nanya dan sedikit menyimpulkan, tadi mungkin Rizda sudah nyimak. Jadi pertanyaan saya adalah kesimpulannya yang tadi, bagaimana kita bisa mengetahui apakah suatu wilayah, suatu negara sudah mengalami transformasi atau belum? Apa yang kita amati? Mungkin dari sektornya ya, Bu. Sektornya, lalu apa lagi? Bukan sektornya ya, Rizda, lebih tepat adalah komposisinya, kontribusinya, atau share-nya ya dari masing-masing sektor. Lalu apa lagi Iya, tadi, Bu. Rizda? Ada 2 soalnya. Satu lagi apa? Satu lagi apa? Siapa yang tahu? Kalau tadi kan kontribusinya, yang kedua apa? Ayo, mana? Ini masih ada di slide yang sebelumnya dan yang saya tampilin juga. Kalau Anda nangkep, kemana kita arahnya selain kontribusi? Rashid, kemana Rashid? Apa yang kita amati sehingga bisa menyimpul, oh ya ini udah ada nih indikasi ada transformasi. Kita lihat dari mana, Rashid? Kayak dari perubahan demand-nya, Bu. Bukan demand. Bukan demand. Ke tenaga kerjanya. Ya, jadi 2, ini jangan lupa lagi. 1, kontribusi share dari sektor itu terhadap PDB, yang kedua, tenaga kerja yang terserap di sektor itu. Pertanian Anda lihat bagaimana penyerapan tenaga kerja di pertanian, orang yang bekerjanya, industri gimana gitu ya, maka bisa kelihatan, oh ya ini udah mulai naik, ini udah mulai turun. Jadi 2 tadi. Oke, ciri transformasi pertama adalah peran dari petani udah makin turun ya, peran ini macam-macam nih. Jadi, ya itu tadi yang saya jadikan rujukan juga bahwa orang sudah mulai melakukan migrasi, lalu sudah tumbuh industrialisasi yang menyebabkan sektor pertanian sudah mulai agak berkurang, ya. Lalu yang kedua ciri lainnya adalah tadi, tenaga kerjanya di pertanian juga turun. Dalam kurun waktu yang panjang ya, jadi nggak bisa bilang 3 tahun terakhir itu nggak valid gitu kalau Anda cuma bilang 5 tahun terakhir turun, nggak bisa seperti itu. Anda harus bisa punya time series yang panjang gitu.
Lalu ketiga, pangsa ekspor bahan olahan makin meningkat, ya. Kenapa? Karena kita tahu kalau tadi saya sudah sebutkan sebenarnya, sektor primer diidentikan dengan kegiatan yang sifatnya apa? Ekstraktif, ya. Jadi bahan ambil dari alam tanpa ada pengolahan. Kalau kita ekspor bisa nggak? Bisa-bisa aja. Ya, kita ngambil mancing, kita ambil ikan, apapun hasil alam, kita ambil, kita jual. Itu bisa. Tapi apa? Tentu value added-nya kecil. Ya, value added kecil, kemudian resikonya juga besar. Kenapa resiko besar? Kita jual buah deh, misalkan tanpa ada pengolahan, tanpa ada kita pengemasan yang menarik, yang awet, ya. Bisa dijual, kita jual pisang misalkan. Tapi 2 hari melalui jalur laut, ya apa yang terjadi? Busuk. Ya. Nah, artinya apa? Ya tentu kita harus berpikir bahwa, oh ini pisang kita ekspor, tapi nggak bisa nih kalau cuma 2 hari mandek di penyeberangan ini dan segala macam. Sehingga apa? Ya kita harus mengolahnya gitu ya. Jadi alangkah baiknya bahwa pertanian itu juga ada industri di dalamnya, teknologi industri juga yang mampu mengolah hasil pertanian itu sehingga apa? Nilai jualnya jadi lebih tinggi. Gitu ya. Value added-nya lebih tinggi. Oke, kemudian ya di desa juga harusnya semakin terbuka. Jadi nggak bisa kita bilang tinggalin aja pedesaan, tinggal pertanian, tapi tidak mencoba untuk menggandeng gitu ya, mencoba untuk meningkatkan kualitas pedesaan itu sendiri dalam segala aspek ya. Nah, kemudian mindset juga berubah. Ya, orientasinya juga bukan cuma produksi, oh kita ambil hasil alam, kita olah, kita produksi, kita ya skupnya kecil aja, tetapi juga apa? Bisnis oriented. Oh, kita sudah berpikir bahwa untung rugi. Kita sudah berpikir bagaimana mengembangkan usaha itu dengan lebih luas lagi, antar wilayah, ya, atau mungkin keluar dari suatu wilayah, atau bahkan antar negara. Jadi udah orientasinya sudah bukan hanya tok menghasilkan doang, produksi aja, ya, dalam ruang lingkup yang kecil, tapi juga bisnis oriented, ya, termasuk pertanian. Makanya nggak salah kalau kita bicara ada agronomi, agroindustri, agrobisnis gitu kan. Jadi agraris itu hasil pertanian toh juga menjadi peluang untuk bisa dijadikan lahan bisnis. Gitu. Ya, baik. Kita masuk ke data. Nah, data ini juga data lama, sangat lama, 60 dia harusnya mundur lagi gitu ya. Kalau bisa 50, cari deh 50 tahun 1950, tambahkan lagi 20 ke 25 gitu ya. Tapi kalau saya jujur kalau data disajikan dalam bentuk seperti ini, diagram batang itu agak kurang menarik gitu ya. Nah, yang mungkin kita cukup ini aja, simple aja kayak begini. Yang penting Anda bisa menjelaskan grafik ini. Ini kan trennya panjang, makanya diambil bentukan seperti ini dengan kurun waktu yang sangat panjang. Ya. Oke, silakan diamati dulu gambar ini. Anda bisa jelaskan salah satu ke saya. Ini bagaimana sih menceritakan grafik ini? Silakan kalau ada yang saya pengennya sih nggak saya tunjuk orangnya ya, saya maunya kalian langsung aja siapa, coba jelaskan semampunya, nggak usah takut-takut salah ya, coba mindsetnya diubah, mencoba, berani mencoba. Ya silakan Kak, cukup 2 menit ya. Apa yang Anda amati dari gambar ini? Santika mau coba? Ya, Saya, Bu. Coba. Siapa? Isma, Bu. Sebentar. Siapa tadi? Bisma, Bu. Oh, Bisma ya. Silakan Bisma, coba. Izin menjelaskan, Ya. kalau kita ngeliat dulu dari data primernya, dari grafik primer ini, kan tadi udah dibilang sama ibunya juga, kalau misalnya ini pengambilan datanya tuh tahunnya lama ya. Nah, mungkin dari tahun sebelumnya, mungkin di tahun 1960-an, itu
kita masih cenderung untuk lebih banyak pertanian tuh lebih banyak gitu. Jadi kan banyak tuh di sini, makanya trennya itu kan tinggi. Kemudian makin ke sini kita makin modern di mana pas ketika grafik primer ini turun disusul dengan grafik sekunder yang naik karena kita kan ada perubahan gitu kan, perubahan struktur. Kemudian makin ke sini, makin ke arah 2020 grafik sekunder ini turun disusul dengan tersier yang naik. Nah, ini menandakan bahwa kita itu ada perubahan struktur gitu. Yang tadinya kita awalnya itu pertanian dominan kepada agraris sampai ke tahap tersier ini tinggi di mana menandakan bahwa sektor kita sudah mulai masuki sektor jasa atau sektor yang modern kayak gitu, Bu. Ya, oke, gitu ya, Bisma. Terima kasih ya. Baik, nah betul tadi yang disampaikan teman Anda. Cuma sebenarnya ini memang kalau lihat gap-nya jauh sekali ya. Nah ini mungkin di tahun-tahun tadi mungkin 50-an ya, lebih dari 50% share-nya. Untuk Indonesia ya, karena saya bilang tadi tiap negara berbeda. Ya, jadi hampir lebih dari setengah porsi PDB itu disumbangkan oleh pertanian ya. Nah, tapi tadi ada masa di mana sudah mulai turun. Kira-kira tahun berapa gitu ya. Memang tidak dijelaskan di sini case-nya. Nah, cuma sekunder sudah mulai naik nih. Sekunder itu yang mana? Yang hijau ya. Lambat laun perlahan-perlahan makanya gap-nya semakin turun ya, semakin kecil antara si pertanian dengan sekunder tadi. Tetapi di sini dilihat, di sini udah titik optimalnya ya. Kalau sudah mencapai titik optimal di sekunder, kurang lebih di sini ya. Sudah mengalami penurunan. Ya, jadi inilah di masa mungkin kemarin siapa yang nanya kemarin, deindustrialisasi itu di sini. Industrinya sudah mulai mengalami penurunan share-nya, lalu digantikan dengan tersier. Tersier memang naik juga polanya. Jadi di awal-awal memang tersier itu mengikuti sekunder, tapi lebih kecil ya. Cuma sampai saat ini masih tinggi ya, tahapan gitu ya. Tahapan dia mulai nanti ke optimumnya mungkin saja juga akan mengalami pola yang sama kayak sekunder. Ya, tapi sampai sekarang kan trennya masih tersier ini masih meningkat ya. Baik, itu kira-kira cara membaca grafik ini. Bisa saya lanjut lagi ya. Nah ini, sekarang kita bicara mengenai dampaknya ya. Dampak dari transformasi struktural. Nah, kalau kita lihat, Anda boleh dibaca dulu deh singkat aja. Apa yang bisa Anda simpulkan dari dampak positif dan negatif dari transformasi ini kan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa? Dengan materi kemarin ya, migrasi desa kota. Itu kan hampir sama. Coba Anda lihat dampaknya. Memang Anda boleh nambahkan ya, lebih banyak lagi silakan apa dampak yang terjadi di desa ataupun di pertanian maupun di industri modern, di perkotaan, boleh Anda tambahkan silakan. Ya. Oke, jadi kalau Anda simpulkan dampak positif silakan kalau mau Anda tambahkan lagi kira-kira yang belum masuk dari 3 hal ini apa lagi gitu, baik di desa ataupun di kotanya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini mungkin sudah cukup mewakili ya. Yang pertama adalah bagi pedesanya sendiri ya. Ya idealnya kan apa? Ini kan jika ada industri masuk, teknologi masuk ke dalam pertanian, makanya hasil produksi pertanian bisa tumbuh cepat, maju dan berkualitas tentunya ketika sistemnya sudah mengalami perubahan. Ya, bukan lagi subsisten tadi. Kalau dipakai subsisten terus ya tidak ada perubahan sama sekali, itu aja. Teknologi masih yang sederhana gitu ya, atau mungkin tidak mengenal teknologi, masih manual, masih menggunakan petani aja. Nah, itu tentu yang tidak ada perubahan pada pertaniannya sendiri. Tapi kalau sudah mengarah ke modern, sudah ada industri, sudah ada teknologi, ya yakin bahwa hasil pertanian pun juga akan bisa meningkat, bisa akan lebih produktif lagi, gitu ya. Jadi ada asumsi yang harus dipegang bahwa selama dia masih subsisten, paham, masih tradisional, ya gitu-gitu aja. Tapi kalau pertanian, makanya selalu ada kata agroindustri tadi saya bilang. Berarti apa? Pertanian plus dengan adanya industri. Adanya pengolahan setelah pengambilan bahan dari alam, kita olah lagi. Kita jual gitu ya. Nah itu tentu akan meningkatkan output produksi pertanian dan kualitas pertanian itu. Sehingga bisa, bisa berdaya saing. Ya.
bisa bersaing dengan negara lain layak untuk diekspor ke negara luar. Itu yang pertama. Yang kedua, yakin bahwa kalau kita nih di luar lain-lain ya, karena kan kita nganggapnya bahwa ada migrasi, industri tumbuh nih di kota. Maka industri yang baru-baru tumbuh ini kan membutuhkan tenaga kerja. Nah, dengan demikian apa? Orang yang keluar dari desa ke kota, dari pertanian ke modern, ke industri, akan terserap di sini. Gitu ya, itu dulu. Jadi kalau bilang, tapi kan kualitas, nah itu kita nggak bicara kualitasnya, kita belum bicara kualifikasi yang diminta, kita belum bicara mengenai syarat yang diminta oleh satu perusahaan ataupun industri tertentu, kriterianya belum. Tapi logikanya surplus tadi bisa tertampung di sektor industri yang memang masih membutuhkan, masih tumbuh gitu ya, masih tumbuh, maka masih butuh banyak tenaga kerja yang terserap. Nah, berikutnya, ini kalau kita bicara kotanya, ya, bagaimana impact-nya terhadap kota? Oh, ternyata di kota sangat cepat terjadi perputaran arus barang dan uang, ya. Paham ya, kalau belajar moneter mungkin ada konsep namanya velocity, ya, bukan velocity yang lagi tren sekarang. Itu adalah percepatan perputaran uang. Jadi ketika uang mulai dikeluarkan, dicetak, bagaimana perputarannya? Cepat nggak atau lambat? Nah, kalau cepat, maka mengindikasikan bahwa pendapatan masyarakat itu baik. Paham ya? Jadi kalau cepat nih perputaran uang atau barang dari satu step seterusnya, itu menandakan bahwa daya beli masyarakat bagus. Ya, kalau daya beli masyarakat bagus berarti apa? Dengan kata lain kesejahteraannya juga bagus gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau mandek gitu, stuck di situ ya mungkin perekonomian sedang melemah gitu ya, sehingga daya beli masyarakat nggak ada. Jadi perputarannya juga mulai melambat. Nah, itu yang positif. Boleh nanti ditambahkan, Anda pikirkan lagi aja ya. Lalu dampak negatifnya. Sudah 3 poin ini. Itu sebenarnya mengulang dari dampak negatif dari migrasi desa kota minggu lalu. Kalau Anda simak, saya mau tanya dulu ya, biar nyampe nggak yang kemarin materi kemarin tuh masih inget nggak gitu. Saya panggil aja coba ya. Siapa ya? Siti Mudrika. Siti, Iya, Bu. masih? Ya, minggu lalu kan migrasi desa kota ada dampak negatif ya. Ya, kurang lebih kan sama ya dengan yang saya tampilkan di sini dari dampak negatif transformasi. Coba Anda sebutkan dampak negatif yang terutama di kota, apa yang ditemukan? Negatifnya apa saja? Minggu lalu saya Dampak pernah negatif, sampaikan. Apa? ini. Dampak negatifnya mungkin karena perpindahan urbanisasi dari desa ke kota, jadinya ada pengangguran, Bu. Oke, ada lagi yang lain selain satu poin tadi pengangguran. Iya. Haris. Muhammad Haris. Ya, selain pengangguran, Haris apa lagi? Coba sebutkan, cukup banyak kemarin ya. Masuk kan Haris kemarin, minggu lalu? Halo, kenapa nggak ada suaranya? Nggak, dia ada on cam. Oh iya, minggu lalu saya nggak masuk Bu, tapi saya kalau menurut pendapat saya mungkin kesenjangan sosialnya makin meningkat Bu di perkotaan. Tunggu, saya cek dulu. Oh iya, kamu nggak masuk ya. Kesenjangan semakin lebar. Ada lagi yang lain? Banyak ya kemarin. Mulai dari polusi, kemacetan gitu kan, apalagi? Pengangguran tadi, lalu muncullah masalah kerawanan sosial gitu kan. Masalah kriminalitas. Apalagi ya yang belum saya sebutkan, masalah pemukiman kumuh gitu. Karena tidak tersedia pemukiman yang layak bagi mereka gitu ya, atau tadi muncullah gelandangan dan seterusnya. Itu adalah dampak-dampak negatif. Nah, transformasi struktural kurang lebih juga sama, karena kan konsepnya kita tidak jauh berbeda antara transformasi ini dia pindah, nah itulah yang dampak yang dirasakan oleh perkotaan ya. Umumnya banyak beban yang harus ditanggung oleh kota, beban kota semakin berat gitu ya. Jadi nanti tolong Anda lengkapi kalau memang mungkin masih ada yang kurang dari dampak negatif ini ya. Oke, baik. Saya lanjut aja. Nah, teorinya basic lagi, semua mengacu pada teori ya. Jadi suka nggak suka, oh teori lagi gitu.
Teori apa sih yang bisa menjelaskan mengenai perubahan struktural? Sebenarnya cukup banyak. Boleh nanti Anda googling juga ya, melengkapi. Jadi saya berharap untuk terutama yang teori, Anda cari, Anda simpulkan, resume itu cuma singkat aja, satu paragraf pun jadi. Sehingga Anda bisa maknanya antara Fisher, Rostow, Kuznets, itu kan semua tadi poin hampir sama. Dia mampu menjelaskan mengenai perubahan struktural. Ya, contoh, tapi Anda pernah saya sebutkan ya, di mazhab historis ada namanya Rostow. Ya, teori Rostow. Rostow menyebutkan bahwa ada tahapan-tahapan perekonomian suatu negara. Jadi historis masih ingat ya, kesimpulan dari historis itu adalah tahapan. Bertahap, step 1, 2, 3, atau mungkin melihatnya dari sisi produksinya, melihat dari sisi konsumsi, ataupun melihat dari sisi distribusi. Dia punya tahapan-tahapan. Cuma kekurangan dari mazhab historis apa? Dia agak kurang bisa memperjelas mana batasan-batasan itu. Gitu. Apakah sudah selesai nih batasan pertama, step pertama, langsung lompat kedua dan ketiga dan seterusnya. Itu kadang-kadang abu-abu, kabur. Ya, itu yang salah satu kelemahannya bahwa kita tidak bisa memastikan kita sudah di tahap mana sebenarnya. Apakah sudah di pratinggal landas gitu ya, atau masih di tahap itu gitu. Baik, itu yang Rostow. Ya, oke, saya lanjut aja. Karena yang menurut saya cukup menarik adalah nah ini Hologenery. Jadi kalau browsing teori perubahan struktural, salah satu tadi adalah Hologenery. Ya, dia menyebutkan apa? Bahwa ini juga tadi saya bunyikan mungkin ya, bahwa suatu negara itu kalau mau menjadi negara maju harus melewati yang namanya transformasi. Jadi suatu negara kalau ingin menjadi negara maju harus ada yang namanya transformasi di dalamnya. Ya, walaupun kita masih berada dalam negara berkembang, kita juga mengalami proses transformasi itu ya. Tapi paling enggak mungkin suatu saat kita juga akan menjadi negara maju ketika transformasi itu sudah terlewati gitu ya. Nah, dikatakan oleh Hologenery tadi ada pergeseran ya yang tadinya mengandalkan pada pertanian ke industri. Bahkan tadi kita lanjutkan lagi pergeseran itu ke jasa. Ya, jadi jangan diabaikan juga jasa itu di mana sih posisinya ya. Tadi kita bisa lihat dari grafik bahwa jasa masih mendominasi dibandingkan industri, gitu ya. Oke. Kemudian Kuznets itu juga bisa sedikit menjelaskan mengenai atau mendukung teori-teori berkaitan dengan struktural. Kalau Kuznets sudah pernah saya bunyikan ya, ketika kita bicara kemiskinan, ketimpangan, mungkin masih ingat, ada yang namanya hipotesis Kuznets U terbalik. Ya, kenapa U terbalik? Karena bentuknya memang seperti huruf U yang kebalik. Nah, apa korelasinya? Kuznets itu bicara mengenai hubungan antara apa? Masih ingat nggak? Raffi Najwan. Raffi Najwan, ya. Kuznets itu ada di topik kita yang tentang kemiskinan ya, Raffi. Hubungan apa dengan apa yang dijelaskan dari hipotesis Kuznets? Bentar, Bu, saya ingat dulu. Ingatnya jangan kelamaan, Raffi. Iya, Bu. Kamu ingat apa nyari contekan, Raffi? Saya lihat catatan sih, Bu. Lihat catatan. Nah, apa kesimpulannya Pak Kuznets itu? Korelasinya ya, Bu. Iya, hubungan apa dengan apa? Kalau hubungan itu maksudnya antara variabel apa dengan variabel apa? Pertumbuhan ekonomi dan ketimbangan pendapatan, Bu. Oke, gimana hubungan itu? Gimana, Bu? Bagaimana bentuk Kuznets itu bisa Anda jelaskan hubungannya seperti apa antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan? Jadi jelaskan, menceritakan gambar kurva itu, Raffi. Jadi masing-masing juga sambil membayangkan ya, karena saya betul masih ingat saya tampilkan gambar itu ya, dan kalau nggak salah saya pernah bilang coba lihat bagaimana menjelaskannya. Sepertinya saya kurang ingat, Bu, untuk cara menjelaskannya, Bu. Oke, baik. Jadi persiapan untuk ujian tentu juga Anda harus baca itu ya. Mungkin aja keluar, saya tidak bilang kisi-kisinya ke sana enggak. Jadi oke, saya kembalikan lagi mungkin supaya efisien juga waktunya.
Kuznets itu terbalik ya. Jadi kalau Anda cari Kuznets, ada 2 nanti muncul. Kuznets yang menjelaskan tentang ketimpangan, Kuznets yang menjelaskan tentang lingkungan. Ya. Sama. Jadi sumbu apa namanya ya? Horizontalnya itu sama. GDP per kapita atau pertumbuhan. Tapi sumbu tegaknya satu tadi distribusi pendapatan atau ketimpangan, satu lagi dia ngejelasin sumbu vertikalnya adalah kerusakan atau degradasi lingkungan. Ya. Jadi kebayang ya nanti kalau Anda cari Kuznets ya penjelasannya kurang lebih sama. Artinya ketika satu wilayah masih mengalami peningkatan pertumbuhan, maka ketimpangan masih tinggi gitu kan. Sama, ketika satu negara masih mengalami peningkatan pertumbuhan, maka kerusakan lingkungan masih tinggi. Ya, maka ada titik optimalnya terus dia turun lagi. Gitu. Itu yang Kuznets. Ya. Oke, saya kembali ke slide saya. Jadi Kuznets juga bisa menjelaskan ini, kemudian ada lagi teori dari Lewis. Nah, ini yang cukup besar juga ya, kalau kita browsing tentang migrasi, muncullah Lewis. Kalau kita tentang perubahan struktural, Lewis juga sebenarnya teorinya juga bisa menjadi acuan ya, rujukan. Kenapa? Karena dari teori Lewis, dia membandingkan 2 sektor ya, makanya ada two sector surplus labor, itu adalah, apa sih maknanya? Ini saya sudah bunyikan juga di migrasi, jadi saya mengulang lagi sambil nanya ke kalian gitu. Apa makna dari itu sektor surplus labor itu? Jangan dibaca lagi seharusnya ya. Ya. Baca lagi nanti ulang lagi, ini harus sudah diingat semua. Bahwa ada kelebihan surplusnya itu di mana? Di pertanian. Gitu ya. Sektor tradisional, yaitu pertanian yang subsisten, itu surplus tenaga kerja, itu kan? Nah, saya sudah pernah bilang bahwa lahannya tidak bertambah, tetapi petani atau pekerjanya cukup banyak. Jadi yang terjadi adalah tadi tidak efisien, ya tidak produktif gitu. Maka keluar ya kemana? Ke industri modern. Yang di mana itu di industri di perkotaan dengan produktivitas yang tinggi. Itu diharapkan menjadi tempat mereka bekerja atau penampung tenaga kerja yang ditransfer tadi, yang pindah tadi, yang keluar dari desa. Itu Lewis ya. Nah, Claude Fisher itu juga menjelaskan ya. Jadi kan Anda bisa lihat beberapa poin pembedanya ya antara tadi yang teori-teori tadi, Anda tolong bikin kesimpulan singkat aja pembedanya tuh di mana. Ya. Di teorinya Claude Fisher ini dia juga mengamati transformasi struktural itu, bergesernya pekerja dari pertanian ke itu dan juga investasinya. Jadi bukan ngamatin dari tenaga kerjanya saja, tapi juga investasi di tiap-tiap sektor itu. Ada perubahan nggak? Ya, apakah memang masih cukup besar investasi di sektor primer atau mungkin lambat laun sudah berkurang dan berganti ke investasi di industri ataupun di jasa. Gitu ya. Nah, itu coba cari aja datanya, mungkin ada nggak data yang mendukungnya. Kalau data investasi biasanya kita linknya di BKPM. Ya boleh mungkin kalau ada data itu tersedia, Anda amatin. Mungkin nggak bisa waktu yang terlalu panjang ya, tapi paling nggak kelihatan deh polanya. Oke, Anda ambil 10 tahun terakhir. BKPM linknya ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Itu kalau mencari data realisasi investasi. Nah, silakan ada. Mudah-mudahan ada ya. Saya juga kadang-kadang mahasiswa yang tentang sektor, saya bilang kalau mau nyari data sektor, ya sektor semua. Jangan tenaga kerjanya total, tapi tenaga kerja di sektor itu. Atau upah ada nggak per sektor gitu. Jadi sama halnya dengan investasi, ada nggak investasi per sektor? Gitu. Kita bicara sektor pariwisata, pernah saya bilang. Atau ya sektor pariwisata, tapi variabel lainnya itu terlalu general, jadi nggak ngambil investasi di sektor pariwisata berapa ya? Tenaga kerja di pariwisata berapa ya? Gitu kan? Upah di pariwisata berapa ya? Ya, jadi oke balik lagi ke Claude Fisher, yang diamati Claude Fisher itu bahwa transformasi nggak sebatas cuma pergeseran tenaga kerjanya aja, tapi juga investasinya, ya, akan antar tiap sektor. Oke, ini saya nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau tadi Claude Fisher kan melihat dari investasi. Nah, di sini juga dia mengelompokkan apa namanya? Produksi-produksi tadi primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan klasifikasi negaranya. Ya.
masih ingat mungkin di awal perkuliahan saya menyebutkan pengelompokan negara maju, negara berkembang yang melihat berdasarkan income ya atau income per kapita. Gitu kan. World Bank kan mengklasifikasikan berdasarkan pendapatan per kapita. Sehingga mengelompokkan negara maju atau negara berpenghasilan tinggi, sedang, menengah gitu ya, low, middle, upper middle dan high income itu jelas berdasarkan income-nya. Nah, kalau Clark Fisher dia juga mengkaitkan ke kegiatan produksinya ya. Misalkan negara dengan pendapatan rendah atau low income. Apa sih karakternya? Jadi saya general aja menyebutkan negara berkembang, tapi negara berkembang sebenarnya bisa diklasifikasikan juga berdasarkan pendapatannya. Nah, pendapatan rendah itu cenderung dia kegiatannya adalah produksi primer. Yang tadi saya pernah bilang bahwa kegiatannya hanya mengambil dari alam, mengekstraksi bahan mentah atau bahan baku pertanian, turunannya ya, pertambangan, perikanan, dan kehutanan. Jadi semua yang dihasilkan alam, dari tambang kayak, dari pertanian, dari ikan tadi ya, mancing segala macam, itu diambil ya tanpa ada pengolahan, itu adalah bentuk ciri negara-negara pendapatan rendah. Cenderung ya, saya bilang nggak mutlak. Nah, yang kedua, udah naik tingkatan, yaitu produksi sekunder. Produksi sekunder itu sama dengan industri. Industri pengolahan konstruksi itu adalah salah satu bentuk kegiatan yang mendominasi negara-negara dengan penghasilan sedang. Ya, middle income, nah di sinilah kebanyakan. Ya. Nanti sudah high income, negara udah maju, negara penghasilan tinggi, dia sudah lebih dominan di kegiatan perekonomian itu adalah dari sektor jasa, ya, jasa dan turunannya. Gitu. Jadi orientasinya juga udah bukan lagi bicara apa tadi ya, tapi juga lebih pada kualitas gitu ya, jasa dalam segala hal, termasuk tadi riset teknologi yang sudah lebih tinggi tentunya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ini produktivitas. Saya nggak lama sebenarnya ya, jadi kecepatan nggak saya menjelaskan? Enggak ya? Mungkin Enggak, Bu, materinya juga aman. Hah? Aman. Aman terkendali ya. Masih fokus ya saya itu aja poin-poinnya Anda bisa cermati dan Anda bisa kembangkan lagi gitu ya. Yang penting sudah paham mungkin teori panjang lebar. Jadi tentu Anda harus baca dulu juga bab tentang teori ini memang PR-nya adalah ya kita baca gitu. Dan ini jangan disepelekan karena apapun nanti Anda menulis dalam konteks apapun dia terutama untuk skripsi harus ada teorinya. Ya, teori apa yang mendasar itu gitu. Oke, the pattern of development ini adalah teorinya dari Chenery dan Sirquin ya. Dia juga sama sebenarnya. Jadi kurang lebih hampir sama. Makanya kalau Anda cari, ya keluarlah nama-nama tadi. Lewis, Hollis Chenery atau Chenery Sirquin ini berdua gitu ya. Ya, tadi perekonomian itu akan bergeser dari yang nasib pertanian ke industri. Saya rasa udah ya, nasib utamanya. Tapi tolong Anda juga jurnal dicari gitu ya. Kalau kita hanya bicara mengenai teks buku aja mungkin agak bosan. Dan ini sebenarnya sedikit menambahkan ya. Bab ini, bab 7 yang saya sampaikan ini sebenarnya kalau di beberapa referensi buku lama ya, contohnya bukunya apa namanya, Mudra Kuncoro kalau nggak salah ekonomi pembangunan. Kalau enggak Lincoln Arsat, saya lupa ingat ya antara dua itu. Itu dia membaginya bab pertanian sendiri. Bab berapa gitu ya pertanian dan penjelasannya. Misalkan apa ya, bagaimana kebijakan untuk pertanian. Berikutnya bab sendiri untuk industri dan kebijakan-kebijakannya. Ya, seperti substitusi impor, promosi ekspor itu kan yang saya ingat ya. Saya meringkasnya lagi. Jadi saya ambil aja bab-bab itu, kita jadikan satu bab namanya adalah transformasi struktural. Karena di situ di transformasi struktural sudah ada industri pertanian, ada industri dan jasa tadi gitu ya. Paham ya? Jadi boleh nggak sih? Boleh-boleh aja karena konteksnya sangat luas. Kalau kita selesaikan pertanian sendiri, industri sendiri ya mungkin nggak selesai gitu ya. Dan banyak materi yang lebih kekinian, kebaruan yang harusnya masuk gitu, tetapi nggak masuk. Oke, ini Chenery Sirquin saya rasa udah ini slide saya terakhir sebenarnya. Oke. Jadi kan tadi Anda sudah bisa menyimpulkan bahwa
pertanian ya mungkin yang sudah lama sedikit mengalami pergeseran itu sejak zaman Orde Baru, Soeharto, zaman Presiden Soeharto yang memang fokusnya ke arah sana gitu ya. Lalu share-nya jadi sudah mengalami penurunan, lalu terganti dengan industri gitu ya. Terus muncul lagi ya. Mungkin tadi ini agak kelewat ya, karena ini saya slide ini berkaitan dengan pemikiran dari Alvin Toffler ya tahun 80. Dia menyebutkannya 3 gelombang, makanya saya bunyikan 3 gelombangnya apa? Agraris, industri, sama informasi. Ya, kan kita mengambil referensi mix ya. Kalau Toffler dia mungkin tidak menyempilkan jasa barangkali. Ya, makanya tadi saya, mana jasanya? Ya, jasanya tidak dimasukkan dalam eranya menurut Alvin Toffler. Alvin Toffler melihat 3-nya itu 3 gelombang ya, pertanian, industri, dan informasi. Nah, satu lagi, makanya ini kan tahun 80, ya Anda belum lahir, Anda kelahiran tahun berapa sih? 2000-an ya? 2004, 2005, Bu. Kelahirannya 2004, 2005, oke. Nah, jadi era atau gelombang perekonomian menurut Toffler itu ya sebatas pada 3 ya, pertanian, industri, sama informasi. Nah, yang berikutnya tadi prediksi ekonomi kreatif, prediksi saat itu ya, kalau kita bicara 80, oh udah terjadi, memang sudah, karena kan Toffler menyebutkannya di tahun 80. Nah, sekarang mungkin yang 2 ekonomi awal itu sudah kita jelaskan panjang lebar tadi ya. Yang ketiga ini, saya bicara mengenai ekonomi informasi, ya. Gelombang perekonomian. Berarti makna dari kita maknai dulu. Jadi apa sih maksud Toffler ini? Oh, ada masa atau gelombang atau era di mana ini booming gitu. Ya, maka periodenya cukup panjang kan. Nah, gelombang informasi dikatakan dari tahun 79 sampai 2000. 2000 gitu. Apa sih cirinya bahwa ada gelombang masyarakat informasi? Ya, saya coba mengingat-ingat lagi apa yang terjadi gitu ya di tahun itu. Karena kan saya sudah lahir ya, jadi saya sudah mungkin membandingkan sedikit deh gitu. Gambaran apa ya yang terjadi sehingga menyebutkan ada era informasi. Karena kita tahu, makanya hati-hati kemarin saya bilang ketika kita menyebutkan kebutuhan basic need ya, kebutuhan dasar, jangan nyebutin sampai 3 doang. Kandang, pangan, papan ya. Saya sudah yakin itu doang. Itu udah berarti mungkin sebelum tahun itu ya, yang sebelum tahun 79 2000 kalau kita cuma bilang 3 kebutuhan tadi, pakaian, makanan, dan perumahan. Tapi adalah kebutuhan dasar kita yaitu informasi, ya komunikasi. Jadi kebutuhan dasar itu ya wajib dipenuhi. Makanya kalau kita sudah bilang, oh basic need kita nambah. Kenapa? Karena eranya udah berubah, ya. Selama masih eranya lalu gitu ya, ya udah sandang pangan papan selesai kebutuhan kita. Tapi kita mengambil kebutuhan yang baru lagi sesuai dengan eranya. Eranya ekonomi eranya informasi, maka kebutuhan dasar kita adalah informasi. Maka kita harus mendapatkan akses informasi yang murah tentunya. Gitu kan? Kan makna dari kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan yang harus diterima, didapatkan, diperoleh dengan mudah. Artinya apa? Aksesnya juga gampang. Jangan berbelit-belit, tidak mahal, tidak menjadi beban sehingga orang nggak dapat itu, gitu kan? Termasuk kesehatan, termasuk pendidikan. Itu adalah kebutuhan dasar kita juga. Setiap orang punya hak, setiap anak punya hak mendapatkan kesehatan tanpa terkecuali, ya, mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Maka saya sudah bilang hal yang menjadi kebutuhan dasar setiap manusia yaitu tadi pendidikan, kesehatan juga. Informasi saya katakan. Oke, sekarang saya tanya dulu pada kalian. Kan tadi Anda bilang 2004 ya, ini kan masanya dianggap menurut Toffler sampai dengan 2000. Mungkin ini di negara maju. Artinya bahwa negara berkembang akan agak mundur waktunya, masuknya gitu ya. Eranya dia udah ninggalin si negara maju, udah meninggalkan pertanian, di negara berkembang masih maju, udah industri, di negara berkembang masih pertanian mungkin. Ya, jadi agak ada lag, keterlambatan waktu. Di negara maju sudah selesai informasi sampai 2000. Di kita mungkin baru masuk di 2002, 2004 gitu ya, mungkin pada saat Anda lahir baru. Kenapa? Ya karena kita amati, tadi saya bilang bahwa semua orang harus mendapatkan itu. Contoh, bagaimana kita mendapatkan informasi saat itu?
Oh, saya mendapat informasi melalui televisi. Saya menggunakan radio, berita, ya, nonton TV, nonton berita, dapatlah informasi. Saya membaca dari surat kabar, media cetak, ya, belum ada media elektronik. Nggak bisa lihat ya, dulu kok masih gampang ya nyari tukang koran lewat tiap pagi, sekarang kok susah ya menjadi barang langka, gitu kan. Siapa yang masih langganan koran? Siapa yang masih baca koran cetak? Oke, jawabannya karena tapi masih ada, jadi masih ada demand ya. Ada supply kan ada demand. Jadi kenapa masih ada tukang koran yang manual ya? Ya karena masih ada demand-nya. Demand-nya siapa? Ya orang tua. Ya, coba tanya kakek neneknya, masih baca koran nggak? Tuh, karena jujur ya, bapak saya mungkin termasuk yang mencari koran manual karena mungkin nggak agak gaptek dan susah untuk diajarin gitu. Ya, meskipun kita udah bilang ini berita di sini ya, dalam waktu ini dapatlah beberapa berita ya dalam itu. Nah, nggak bisa. Jadi itu udah susah ya. Mungkin karena usia juga. Nah, kakek kalian juga mungkin seperti itu juga. Dia mendapat informasi dari mana? Dari media cetak. Ya. Nah, berikutnya informasi yang sangat kenapa tadi saya bilang booming ya, saat itu mungkin hanya kita gunakan telepon umum, gitu kan, untuk bisa berkomunikasi dengan temannya, janjian, "Kamu sekolah nggak besok? Ada PR apa?" Pakai telepon rumah, ya. Saya nggak tahu deh, kalian sekarang masih ada telepon rumah nggak? Masih atau masih udah nggak ada lagi, sudah sekian lama? Masih adakah yang punya telepon rumah? Ada, Bu. Masih, Siti, masih pakai? Masih pakai, Bu. Untuk apa Siti kalau boleh tahu? Biasanya sih kalau apa namanya, kalau HP nggak bisa dihubungin, maka pakai telepon rumah. Oh, berarti untuk keluarga aja mungkin ya? Sebatas itu ya? Komunikasi Iya, Bu. antar keluarga. Oke, baik. Mungkin ada lagi atau cuma Siti doang yang di rumahnya masih ada telepon rumah? Udah nggak ada lagi ya? Nah, sama. Jadi zaman dulu itu ya tadi kita menggunakan telepon rumah, kita irit-irit gitu ya, berasa ya. Saya juga dulu sampai dikunci supaya nggak mahal biayanya. Gitu, abodemennya kan lumayan juga. Lalu berlambat laun sudah ada handphone masih jadul, tapi oke lah kita masih bisa pakai SMS, telepon seperlunya, gitu kan ya. Nggak bisa sambil iseng karena semua berbayar. Anda mau chat, Anda mau SMS, mikir lagi, oh sekian karakter saya harus keluarin 350 gitu ya. Makanya sebatas itu, nggak bisa ngoceh yang nggak jelas gitu ya. Kalau sekarang kan apa aja ngoceh, nggak kirim stiker segala macam, tidak. Karena sudah ada paket ya, sudah include sekalian. Mau ngirim yang nggak jelas-jelas, stiker segala macam gitu ya, komen-komen. Kalau dulu sangat perhitungan. Kita nelfon hitungan berapa menit per detik gitu, itu ada. Ya. Arti bahwa akses kita untuk mendapat informasi masih terbatas dan bisa dibilang masih mahal. Ya, tapi sekarang apa? Oh, semua sudah punya handphone yang terkeren apapun ya. Mungkin lihat, oh tukang sayur aja handphonenya lebih keren daripada saya misalkan. Semua ya, semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali tua, muda, anak kecil itu sudah pegang handphone semua. Itulah ciri dari ekonomi informasi ya. Nah, artinya bahwa semua orang sudah mendapatkan itu menjadi sesuatu yang pemandangan yang nggak aneh gitu ya, yang wajar di desa, di kota gitu. Karena kebutuhan informasi tadi, ya. Nah, plus dengan biayanya, kayak bilang biayanya murah gitu. Anda sekarang, misalkan kepepet lah di kampus, oh paket saya habis gitu, tapi Anda harus mengakses internet atau apa gitu, atau membaca WA minimal Anda ngambil yang paket yang paling murah aja deh, berapa misalkan, berapa sih, 5.000 kah atau berapa? Nggak, atau untuk hari ini aja gitu. Nah, itu terjangkau kan? Tidak Anda mikir, "Ada nggak ya?" Nggak, Anda mungkin pemikirannya nggak seruit itu gitu ya. Kenapa? Karena Anda menganggap, "Oh, saya nggak dapat informasi nih, saya nggak tahu karena nggak ada WiFi-nya, nggak WiFi di kampus nggak bagus," gitu ya, paket data saya habis. Itu ya, jadi ekonomi informasi lah yang tadi, yang eranya kita sudah bersentuhan, apalagi dengan pandemi gitu ya, itu mungkin, era di mana semua serba digital gitu ya, semua serba teknologi. Ya satu lagi, tadi yang prediksi tadi ya, gelombang keempat yaitu ekonomi kreatif ya. Ini sebenarnya pertanyaannya adalah apakah ini menjadi sektor perekonomian atau enggak gitu. Karena saya pernah menemukan data, mungkin saya
telusuri lagi belakangan ini ya, tapi pernah saya ingat bahwa ekonomi kreatif itu menjadi, salah satu sektor, ya, dan ada subsektornya, ya. Makanya kan dulu pernah booming, ekonomi kreatif gitu ya. Apa sih, apa yang kita perlu galakan, karena dia punya penopang perekonomian juga gitu ya, cukup besar andilnya. Termasuk tadi subsektornya apa, apa yang jadi kalau Anda cari, ekonomi kreatif di situ kalau nggak salah ada 17 subsektor ya, saya agak lupa ya. Ada kuliner, ada fashion, ada game, permainan gitu ya, ada apa lagi banyak, desain gitu. Nah itu yang itu tapi bukan sekedar itu, tapi ada nilai kreatifnya, ya. Makanya mungkin zaman kalian inilah tadi yang mungkin perlu banget ya, kalau kreatif itu saya tanya dulu deh, kita bicara ekonomi kreatif tapi memaknai kreatif juga harus harus sepakat gitu ya. Apa sih sebenarnya kreatif itu? Siapa yang mau menjawab? Saya nggak mau nunjuk terus ya. Kalau nunjuk terus nanti lama-lama kalian nggak jadi kreatif gitu. Mungkin yang saya tahu, Bu, kreatif itu kayak menciptakan sesuatu yang baru gitu, Bu. Yang berbeda dari yang ada sebelumnya. Menciptakan sesuatu yang baru yang berbeda. Ada lagi mungkin? Menciptakan sesuatu yang baru yang berbeda. Ada lagi nggak? Anda sering nyebutin, kamu nggak kreatif gitu. Oh, kamu kreatif banget ya? Itu apa sih dalam pikiran kalian? Kreatif itu apa? Dan barangkali Anda nanya, saya kreatif nggak gitu? Saya tuh orang yang kreatif nggak sih? Silakan. Nabil, Salwa, silakan. Kreatif itu luas sebenarnya ya, makna kreatif. Kita sering kok nyebutin kreatif. Ya tadi ada unik, ada inovasi, ada menciptakan sesuatu, memodifikasi, gitu kan. Nggak meng-create doang, bukan yang ada menjadi yang tidak ada jadi ada, bukan itu aja. Tapi memodifikasi menjadi bentukan lain gitu ya. Udah ada nih gorengan singkong, terus digorengnya begitu aja, variannya itu aja. Kita modif, itu juga simple. Dan yang paling mudah juga adalah menerjemahkan makna kreatif itu adalah bisa juga ya, memecahkan masalah di luar dari yang orang lain lakukan. Ada problem, Anda suruh kerjain, apapun itu. Anda mengikuti alur yang standar, itu Anda nggak kreatif sebenarnya. Selesai juga sih, tapi kalau Anda melakukan di luar apa yang orang sering kerjakan, oh SOP-nya begini, Anda sedikit melenceng, tapi selesai juga, tidak melanggar, ya nggak apa-apa, itu namanya kreatif. Gitu. Orang ngerjain itu bisa 2 hari, Anda cuma setengah hari selesai, kreatif. Ya, Anda dikasih tugas nih, Anda mungkin sering dapat mata kuliah matematika ya dengan banyak pertanyaan soal. Anda ngikutinnya gimana cara menjawabnya? Apakah yang memang diikuti dosennya step-stepnya atau melenceng dari itu tapi hasil sama? Nah, memang seharusnya tadi banyak sekali cara gitu ya. Makanya saya kalau ngajarin anak itu matematika misalkan PR nih. Oke, saya coba ngikutin cara gurunya ketemu, tapi coba cari cara lain boleh kan? Boleh saja. Tapi kadang-kadang anak-anak tuh tadi di mindset-nya takut salah, takut beda sama temennya gitu ya. Padahal bilang, "Boleh kok, oh ini boleh nih hasil sama, lebih cepat lagi, ngerti kan?" Saya bilang gitu. Ya oke sampai sampai saya pernah bilang ke gurunya, saya japri, "Bu, saya mengerjakan dengan cara ini buat anak saya, mengerjakan, membantu mengerjakannya dengan cara seperti ini, boleh nggak Bu?" "Oh boleh." Itu sebebas-bebasnya, makanya bukan satu jalan doang, Anda ketemu cara yang begini mentok, tapi ada cara lain. Nah, itulah yang mungkin ya, sekarang dengan bantuan media sosial apapun itu, banyak sekali tips, trik, cara cepat mengerjakan soal. Itu dimanfaatkan. Ya, jadi kalau Anda bikin konten-konten nih, mungkin ada yang suka bikin konten nih ya, saya nggak tahu nih, ada nggak di kelas ini? Ada nggak? Diva? Temanmu yang bikin konten ada nggak, Diva? Nggak. Ada apa enggak? Nggak Sangat ada yang kayaknya. oh enggak, kayaknya. Barangkali ada, cuma mungkin nggak itu ya, barangkali ya, saya nggak tahu. Tapi menurut saya, ya memang eranya seperti itu. Kita media belajar, makanya saya selalu bilang, jangan belajar dari textbook aja, dari YouTube orang lain.
Manfaat nggak? Manfaat. Makanya banyak testimoni, "Oh, bermanfaat sekali." Nah, itu Anda juga silakan, apapun itu ya, mencoba mencari jalan apa yang unik tadi, yang belum ada, atau tadi cara cepat membuat begini. Saya selalu bilang kalau ada mahasiswa terutama ya, misalkan mengerjakan skripsinya, alat analisisnya agak sedikit beda. Saya bilang, "Tolong dong kamu bikin YouTube-nya." Nanti pasti diikutin gitu, ada tutorialnya. Itu satu anak pernah saya suruh, karena sebelum lulus jangan keluar dulu ya, saya bimbing, saya bilang, "Kamu pakai alat yang masih agak jarang, coba dong bikin YouTube-nya, dibikin ya YouTube-nya," saya bilang. Dan itu alhamdulillah yang view juga lumayan banyak gitu. Itu contoh sederhana bahwa, tidak berbayar pun ya, Anda mengupload free, Anda mengaksesnya free gitu ya, Anda mau cari apapun sekarang zamannya semua serba mudah ya, dengan teknologi. Dan tadi masalah digitalisasi itu semua merambah ke semua aspek. Memang selalu bilang, "Oh nanti pro dan kontra, oh banyak lapangan pekerjaan yang tergantikan dengan teknologi." Iya betul, ya makanya sekarang banyak sekali PHK besar-besaran gitu kan ya. Itu yang memang kita sulit untuk mengelakkan, memang barangkali ya banyak faktor termasuk dengan kebijakan-kebijakan masalah efisiensi anggaran kah itu contohnya, sehingga dipangkas ya misalnya gitu. Oke, jadi di luar itu semua kita bicara kreatif, makanya selalu bilang, Anda minggu lalu ya kalau nggak salah, mau mencari pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kalau menciptakan dari sekarang tuh difikirkan. Kalau sebagai entrepreneur itu bukan cuma rutinitas saya, tapi juga tadi ada research and development-nya. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat, apa sih yang disukain? Saya punya kuliner begini, kira-kira laris nggak ya gitu. Kira-kira suka nggak ya? Apalagi jangan monoton gitu terus, mentang-mentang udah laris, ada titik jenuh bagi seorang konsumen kan. Yakin bahwa ada titik jenuh. Makanya bilang, ini lagi tren sekarang banyak minuman-minuman manis gitu ya. Kapan sih selesai gitu? Anda lihat teh inilah, teh Solo, teh ini, teh apa lagi. Banyak sekali pinggir-pinggir ya, dengan harga yang terjangkau dan kita cukup menyukai gitu ya, karena nah tetapi barangkali ada trennya nanti, ya tadi, turunlah itu. Karena orang mungkin udah lebih care dengan kesehatan, oh manis gulanya gini, misalkan ya. Jadi banyak faktor yang membuat barangkali satu siklus bisnis yang lagi digandrungi langsung turun dan tergantikan dengan yang lain. Itulah pentingnya bahwa bagi seorang entrepreneur nggak putus di situ idenya, ya menciptakan lagi yang baru-baru. Oke, gitu sudah di jam 11.56 11.56 sudah slide saya juga sudah selesai gitu ya, sudah habis. Kira-kira topik mengenai transformasi struktural ini bisa dipahami? Nah, tapi ada satu lagi tugas kalian, ya, yaitu tugas kelompok. Nah, cuma 3 soal, 3 tugas kelompok, jadi nggak berat saya rasa ya. Saya kasih waktu 1 minggu, jadi minggu depan kalau memang sepakat untuk UTS, maka sebelum hari Kamis itu sudah ada di meja saya tugasnya. Ya, terutama Diva. Tolong sebelum Kamis minggu depan ini tugas sudah sampai di meja saya. Kelompok, jadi cukup 1 kelompok aja yang mengumpulkan ya, tulis tangan dan tulis referensinya. Referensi itu penting, ya. Baik, ini tugas kelompok yang saya rasa udah paham ya mengenai transformasi struktural. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Jadi kita opsinya 2 ya. Minggu ini di pertemuan ke-8 UTS atau minggu depan di pertemuan ke-9 UTS. Jadi minggu ini adalah materi. Kalau nggak salah materinya yang saya lihat ya, mudah-mudahan di RPS nggak salah, yaitu tentang institusi dan pembangunan. Ya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya absen dulu ya, sebentar, saya stop dulu. Saya absen, saya panggil maksimal 2 kali. Kalau nggak ada yang nyaut, berarti tidak ada yang bersangkutan, ya. Jadi tolong kupingnya dipasang, dengar betul. Raisya? Hadir, Bu. Ya. Yang dipanggil sebutkan hadir ya. 2 kali tidak nyaut, berarti tidak ada. Nurrahmi? Hadir, Bu. Oke. Salwa Zakia? Hadir, Bu. Baik. Sultan? Hadir, Bu. Baik. Syabrina? Hadir, Bu. Ahmad Sidik? Hadir, Bu. Bisma tadi ada. Vindi? Hadir, Bu. Haris Baihaki?